Oke, buat Dinda, apa nih yang bisa Ya, kita diskusikan di sesi general ini? Kamu ada pertanyaan apa seputar karir mungkin? pertama itu tentang CV. Oke, Karena apa tuh? saya kan awalnya itu belum ada pengalaman kan Pak. Dan Mm-mm, ini baru awal karir saya di sekuritas gitu loh. Jadi mm-mm, eh, saya tuh pengen kalau saya kan juga pengen cari kerja yang lain. mm-mm. Terus eh, tapi untuk pas awal karir saya itu kayak menurut saya tuh kayak bukan passion saya gitu loh dari Mm-mm, awal karir. Jadi mm-mm. saya tuh pengen kalau misalkan pindah ke perusahaan yang baru itu tuh pengen sesuai passion saya, terus kayak bisa kayak ngembangin karir saya untuk kedepannya gitu loh. Oke, Nah, terus untuk cara apa membuat CV dengan pengalaman yang baru sedikit itu bagaimana? Terus kayak kayak misalkan kan kebanyakan itu kayak aku lihat tuh dari TikTok kan kayak ini harus ATS friendly gitu kan. Itu bagaimana cara melihat HRD tuh kayak melihat CV itu apa cocok nih gitu loh. Maksudnya kayak, oh ini bagus, oh ini sesuai gitu loh. Nah itu saya tuh pengen banget bikin CV kayak gitu karena waktu itu kan saya juga pernah ngeliat kayak bantuin untuk nyeleksi CV juga kan Pak di apa di mm-mm, sini gitu kan di mm-mm, kantor saya. Jadi kayak yang saya lihat sih sama teman apa teman kantor saya sih kayak oh dia pengalamannya di sini gitu kan oh dia punya sertifikat ini gitu tapi kan gimana kalau misalkan kayak saya gitu yang belum banyak pengalaman yang nggak punya sertifikat sertifikat juga baru satu kan dari dari apa wakil perantara efek itu nah abis itu eh, yang kemarin tuh saya pengen nanya mm-mm. Apa tuh? apa dari apa yang dari LinkedIn itu kan, yang dari Mm-mm. LinkedIn, Bapak kenapa bisa algoritmanya ketemu saya dan kontak saya gitu loh, Pak. Algoritma LinkedIn tuh gimana kalau untuk mencari apa? Kandidat, Ya itu. nyari orang, nemuin orang. Ya, betul. Ada lagi, itu udah banyak banget loh pertanyaannya. Banyak banget ya pertanyaan. Oke, oke, enggak, lanjut aja terus. Lanjut aja terus. Gitu. Ada lagi nggak? Apa lagi? Iya, gimana sih? Kayak gimana kan saya itu pas awal wawancara itu kan jadi kayak sebenarnya itu saya bekerja itu kayak ada orang dalam sebenarnya. Terus? Jadi eh, eh, jadi jadi waktu dulu itu saya eh, itu sebenarnya kantor almarhum mama saya. Bukan kantor sih, maksudnya kayak tempat bekerja almarhum mama saya gitu loh. Nah, jadi teman-teman itu ada satu teman ngereferensin ke atasan mama saya. Terus saya dipanggil Pak karena maksudnya kayak karena ya saya anak pertama jadinya kan kayak oh saya coba nih gitu kan namanya juga kan namanya juga untuk proses awal gitu kan untuk karir saya jadinya kayak ah kan gimana sih Pak kalau fresh graduate itu kan kayak menggebu-gebu untuk kerja kan wah lumayan nih kesempatan gitu tapi ekspektasinya tentang wawancaranya itu kayak kok gue nggak ditanyain ini ya kok gue nggak ditanyain itu ya kayak teman-teman gue gitu kayak kok kayaknya susah banget gitu tapi pas wawancara saya tuh kayak cuma ditanyain ini kamu organisasinya tentang apa gitu nggak seekspektasi saya waktu pas saya pernah wawancara juga eh, ada waktu itu di satu pialang sih Pak itu tuh cuma coba-coba doang sama teman saya dan itu tuh juga kayak HRD-nya tuh juga nanya-nanyanya tuh kayak tentang serius gitu. Tapi saya nggak jadi apa nggak jadi masuk ke situ karena juga
Saya juga tahu sih sebenarnya pialang tuh gimana. Tapi kata mama saya, dia kan tahu tentang pialang kayak gitu kan. Terus kayak kata mama saya kayak, kamu coba aja, biar kamu tahu pengalamannya gimana gitu loh. Tentang untuk kayak wawancara atau gimana. Jadinya kayak, oh gitu. Tapi pas saya masuk kerja pas diwawancara sama atasan saya, kayak kok kayak ekspektasinya kayak gini gitu. Tapi alhamdulillah sih dapat di kantor situ gitu loh Pak. Tapi pas berjalannya waktu kayak gimana sih kayak jenuh, proses jenuhnya kayak jenuh. Kok ini kayak gue udah belajar, udah maksudnya kayak udah berusaha, tapi kayak ini tuh bukan passion gue gitu. Jadinya kayak kayak gimana sih kayak titik jenuh, pengen resign atau enggak gitu loh. Nah itu. Oke, ada lagi Bu? Udah deh Pak, Udah, gitu aja. ya udah kenyang nih. Ya, Oke, udah cukup. udah Semoga cukup curhat. semoga aku ingat ya. Oh ya, semoga aku ingat Oke, ya gitu. ya, Terkait dengan deretan pertanyaanmu. Jadi aku nangkepnya kayaknya kerjaan kamu sekarang nggak sesuai passion. Kamu pengen ya, kerja sesuai dengan passion. Apakah kerja sesuai betul. passion ini itu inline sama background pendidikanmu? Berarti kan sekarang kamu kerja di luar background pendidikanmu kan gitu ya ibaratnya. Ya Pak, Nah, benar. gimana balik lagi ke sini? Jawabannya adalah bisa nggak? Jawabannya bisa. Lalu pengalaman kerja saya yang pendek tadi, yang nggak sesuai dengan bidang saya, kalau saya tetap cantumkan di CV, apakah akan berpengaruh ke pencarian loker sesuai passion saya? Jawabannya berpengaruh, tapi balik lagi. Walaupun kamu ngerasa ini kerjaan kayak nggak sesuai dengan passion kamu, tapi di sini tuh pasti dia menghasilkan pengalaman dan pengetahuan, skill khususnya juga, yang akan berguna pada saat kamu pengen balik ke passionmu. Apalagi kamu bilang, kamu masih belum lama sejak kamu wisuda, paham nggak? Jadi sekarang Hmm. tinggal kamu tonjolkan aja. Kamu tonjolkan aja, misalkan kamu pengen kerja sesuai dengan backgroundmu tadi, tonjolkan aja apa? Ya semua yang udah kamu pelajari. Baik itu di pengalaman kerjamu, yang mungkin kamu ngerasa itu nggak sesuai, kemudian kamu ngelamar, misalkan gini, nggak sesuai itu relatif ya. Contoh misalkan gini, relatif itu. Backgroundmu itu, backgroundmu itu marketing, gitu ya. Terus, abis itu kamu kerja tuh jadi admin sosial media, megang sosmed, gitu. Tapi kamu juga pengen balik ke bidang marketing, kamu pengen kerja jualan lagi. Kan kalau kita cuma ngelihat dari judulnya, oke, marketing jadi sales, sales marketing sejalan lah ya. Tapi kamu sempat kerja jadi admin sosmed, gitu. Jadi kamu ngehandle sosmed-sosmednya perusahaan gitu, brand-brand tertentu. Kalau dilihat itu kayak nggak sesuai. Tapi itulah kenapa pengalaman kerja harus di breakdown nulis di CV. Lebih dari nulis nama perusahaan, jabatan, periode. Di situ ada tanggung jawab yang diberikan. Ternyata pas di breakdown, pada saat kamu jadi admin sosmed, di situ kerjaan kamu ngapa misalkan? Oke, mengupdate setiap informasi terbaru, posting konten baru, misalkan sosmednya Instagram. Di situ pasti ada video, ada foto, ada story misalkan. Tapi di situ kamu tidak hanya bikin postingan aja, tapi apa? Menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar, yang ada di inbox pesan masuknya. Nah, kadang pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan produk terbaru. Entah itu fiturnya, entah harganya, entah cara pesannya, entah orang nanya soal ini itu. Yang artinya apa? Kalau cuma dilihat dari judul, backgroundmu marketing, pengen kerja jadi sales, tambah kamu, dalam tanda kutip, kamu malah nyimpang jadi admin sosmed, kalau ngelihat dari situ, itu nggak cocok. Kayak nggak sesuai. Tapi ternyata di dalam kegiatan admin sosmedmu, itu ada kegiatan sales and marketing. Gitu loh. Karena di situ akhirnya kamu menjelaskan ke orang yang bertanya soal produk. Kadang ada yang komen, wah menarik ya, kamu balas, iya kak silahkan kak, pesan aja, bisa dipesan melalui sini, 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 hubungin sini. Bukankah itu malah jadi kayak online sales gitu. Jadi ibaratnya itu. Nah, coba sekarang nanti di sesi detail aku ajarin di situ ya, bahwa sesuatu yang sifatnya itu pengalaman kerja di dunia kerja, kadang kalau kelihatan ini kayak nggak relate banget dengan passionku atau dengan backgroundku, itu nggak mutlak, mutlak yang bener-bener kayak beda gitu. Nggak kayak gitu. Pasti akan ada hal yang tetap bisa disambungkan. Kayak begitu. Tinggal nanti nonjolinnya di CV itu harus bagus.
Nonjolinnya itu ya tadi, pengalaman apa yang sudah kamu punya, prestasinya apa, dan sekarang kamu bisa apa, skill-nya apa. Itu harus tercantum secara jelas di elemen CV. Elemen CV itu kayak section pengalaman kerja, section magang, section pendidikan, section skill gitu-gitu. Itu harus paham itu dulu. Jadi tetap dicantumkan, tetap periodenya rada pendek, nggak masalah, kayak gitu. Dan pasti akan ada yang bisa dihubungkan. Ini contoh analogi aja, kayak begitu. Nah, pada saat kamu ingin lamar, lamarlah di sumber yang banyak. Jangan nyari loker cuma di satu sumber, di LinkedIn doang, jangan. Kita nggak tahu loker yang cocok buat kita tuh munculnya via apa. Ada perusahaan yang posting cuma di websitenya. Ada perusahaan yang posting cuma di official sosmednya. Ada perusahaan yang posting loker di mana-mana. Karena kita tahu bahwa setiap hari pasti selalu ada loker baru. Kan kamu lihat di grup lokerku tiap hari ada loker baru. Tapi kita nggak tahu loker yang cocok buat kita munculnya via apa. Kita tahu ada dua info nih ya. Tiap hari ada loker baru, tapi kita nggak tahu loker yang cocok keluarnya kapan. Sehingga kalau digabungkan harusnya menghasilkan kesimpulan. Berarti aku tiap hari harus nyari loker di banyak sumber gitu untuk menemukan yang sesuai gitu. Lamar aja. Nah, lamarnya ini kamu ada yang namanya target utama, ada yang namanya target sekunder. Dalam arti gini, kalau kamu udah menyatakan passion kerjaanku tuh yang berkaitan dengan ini, maka passion tadi silahkan dikonversi lebih dari satu profesi. Jangan merasa kayak background pendidikanku ini, passionku tuh kerjaan yang begini. Tapi pada saat dikonversi menjadi posisi, jabatan, profesi, itu cuma jadi satu profesi. Coba kamu iseng kamu tulis 10 profesi yang kamu pengen. Gitu. Di mana 10 profesi itu menurutmu sesuai dengan passionmu yang kamu sebut passion itu. Relate dengan background pendidikanku. Karena di luar sana kalau kamu cuma mantengin satu profesi, gara-gara kamu ngerasa bahwa cuma itu doang yang cocok, ya nanti kamu rugi. Kamu akan dengan mudah melewatkan kesempatan bagus. Gitu. Jadi kamu harus bisa mentranslate selanjutnya ya, passion kamu itu ke banyak profesi. Harus itu. Kayak gitu. Oke. Oke, paham ya maksudku ya? Kayak gitu. Itu udah tuh semacam itu. Udah. Kalau udah semacam itu, tinggal sekarang kamu lakukan time management yang bagus. Time management yang bagus tuh gini, kamu kan punya waktu 24 jam sehari tuh. Ya. Nah, 24 jam seharimu ini di dikurangi waktu-waktu rutinitas harianmu. Kamu punya waktu 24 jam. Biasanya tidur berapa jam? Dikurangi beres-beres rumah. Dikurangi, kita dia bantuin orto ya. Dikurangi waktu buat makan dan lain-lain. Me time kamu berapa? Kamu harus bisa menyebut sehari itu aku punya sekian waktu produktif yang kosong. Kamu harus bisa nyebut angka. Walaupun nanti waktunya itu nyebar, misalkan nyebar tuh kayak pagi cuma sejam, siang 3 jam, sore sejam, malam sejam, nggak masalah. Tapi kamu harus bisa waktu 24 jammu dikurangi waktu ini, waktu ini, waktu ini, waktu ini. Kamu harus bisa menemukan, oh sehari aku ada waktu kosong tuh sekian jam. Nah, waktu kosong sekian jam ini silahkan dibagi jadi 3. Gitu. Oke? Dibagi jadi 3. Satu porsi itu untuk lamar kerja. Satu porsi untuk branding di sosmed. Paling gampang ya LinkedIn. Satu porsi buat pengembangan diri atau belajar. Pengembangan diri atau belajar apa? Tadi kan kamu udah bikin list profesi yang kamu pengen. Habis itu riset. Kamu tuh pengen kerjaan itu. Oke, kamu pelajari dulu tugas dan tanggung jawabnya apa. Skill yang dibutuhkan untuk profesi-profesi itu apa. Nanti kan kamu akan bisa evaluasi diri. Mana pengetahuan, pengalaman, skill yang kamu udah punya. Pertahankan, tingkatkan. Mana skill yang kamu udah bisa tapi masih belum terlatih. Latih, biar jadi makin terlatih. Mana skill, pengetahuan, pengalaman yang dibutuhkan untuk posisi itu tapi kamu malah belum punya. Malah baru dengar istilah itu. Nah, 3 hal itu kamu gunakan di porsi waktu pengembangan diri ini. Yang udah bisa ditingkatkan, yang belum terlatih dilatih, yang belum bisa dipelajari. Di porsi ini. Oke? Di porsi tengah ini branding. Branding tuh gini, kamu harus memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu. Ada orang yang dapat kerjaan impian itu gara-gara melamar kerja, ikut rekrutmen, keterima.
Tapi banyak juga orang-orang yang dapat kerjaan gara-gara ditawari di DM lewat LinkedIn, di DM lewat sosmednya, ditawarin kerjaan. Kita nggak tahu kerjaan yang kamu sebut tadi sesuai dengan passion itu datang dengan cara yang mana. Sehingga kamu harus setiap hari sambil sibuk tadi ngelamar kerja, kamu juga harus branding di sosmed. Biar kemungkinan tadi nyambung ke pertanyaanmu selanjutnya, kemungkinan kamu di DM, di connect sama HR duluan, di connect sama orang lain buat dikasih kesempatan itu tinggi. Kalau kamu sebagai seorang job seeker main sosmed cuma buat entertainment, untuk family aja, untuk urusan pribadi aja, ya rugi. Gitu. Job seeker minimal harus aktif di sosmed LinkedIn. LinkedIn isinya nggak cuma loker, HRD ngumpul di LinkedIn, user ngumpul di LinkedIn. Kamu harus aktif di sana untuk meningkatkan kemungkinan kamu nanti di DM, di connect, nambah network, nambah info loker. Nanti lama-lama kamu nggak usah ada di grup WA aku juga nggak apa-apa. Gitu. Aku nemuin loker yang ada di grup WA, aku nemuinnya paling 15 menit, 10-15 menit. Yang lama tuh ngefilter asli palsunya. Kayak gitu. Ratusan loker itu setiap harinya. Kayak gitu. Kenapa? Karena akun LinkedIn-ku udah kuat. Nemuin lokernya gampang. Gitu. Itu adalah nomor 2 tadi. Ini pengembangan diri, ini branding. Yang pertama itu adalah apply job. Apply job juga sama. Jadi setiap hari itu kegiatannya ada waktu buat apply job, ada waktu untuk branding, ada waktu untuk pengembangan diri. Jangan sampai tiap hari kamu cuma apply doang. LinkedIn-mu nggak diurus, kamu nggak belajar. Jangan sampai tiap hari kamu baca buku mulu, ikut webinar mulu, ikut training ini itu mulu, tapi nggak apply job. Hari ini apply banyak, besok apply dikit, besok nggak. Konsisten. Mau hari libur kayak, hari kerja kayak, pagi, siang, sore, malam, apply. Jangan menunda. Jangan kayak dapat loker bagus sekarang, kamu free sekarang, ngirimnya besok. Besok tenaga, pikiran, waktu untuk ngurusin yang besok aja. Kita sesimpel itu aja. Oke, persimpel cara pikir dan cara geraknya. Kayak gitu. Harus 3 hal ini kamu lakukan. Nanti habis itu lakukan secara konsisten. Teman-teman di grup itu rata-rata per hari bisa 20 sampai 30 CV dikirim. Kamu sekarang udah di angka berapa rata-rata? Aku pernah nih Zoom kayak begini sama orang yang per hari itu di atas 100 laparan gila gitu. Ya, serius. Aku tanya waktu, aku lupa tapi orangnya siapa ya. Videonya udah aku upload di YouTube kok harusnya. Cuman aku lupa orangnya. Dia nyampaikan gimana caranya. Ternyata cara yang dia pakai sama kayak yang aku pakai. Jadi caranya adalah kita tidak mudah melewatkan info loker walaupun info loker itu nggak cocok buat kita. Jurusanku teknik elektro, contoh. Jurusanku teknik elektro. Ada loker PLN di posting, contoh ya. Di loker, poster loker PLN ini lagi buka posisi untuk A, B, C, D, E. Nah, A, B, C, D, E ini di luar jurusanku elektro. Katakanlah ini tuh A, B, C, D itu kayak driver, admin gitu. Gitu. Kalau aku kayak orang kebanyakan gitu ya, wah ini nggak ada yang sesuai, oke skip lokernya. Gitu. Tapi kalau kamu mental kamu itu oke gitu ya, kamu akan sadar PLN perusahaan listrik butuh orang elektro. Di loker ini isinya lokernya cuma A, B, C, D, E. Bisa nggak aku ngelamar? Ya bisa, tapi aku nggak mau ngelamar. Gimana caranya? Ini misalkan ada loker A, B, C, D, E. Kalau mau ngelamar ke posisi ini, ada email. Silahkan kirimkan lamaran ke email ini. Nah, kamu kirim tuh pesan ke email itu. Tapi pesannya bukan melamar kerja, tapi permohonan informasi. Judulnya. Gitu. Mohon informasi, perkenalkan nama saya ini, saya memperoleh email ini berdasarkan poster lowongan pekerjaan yang Anda posting melalui sini. Gitu. Dari informasi tersebut, disampaikan bahwa Anda sedang mencari untuk posisi A, B, C, D, E. Mohon informasinya. Apakah sedang tersedia juga kesempatan untuk seorang lulusan S1 Teknik Elektro dengan pengalaman ini. Saya tertarik untuk bekerja di PT, sebut aja PT PLN sebagai ini, atau posisi yang sesuai dengan kualifikasi saya. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan CV saya. Atas jawaban dari pertanyaan yang saya berikan, saya ucapkan terima kasih, kirim. Kata siapa CV itu harus dikirim pada saat ngelamar kerja doang? Tuh kamu nanya bisa langsung kirim CV. Jadi akhirnya apa? Mau poster loker sesuai dengan kualifikasi atau enggak, tidak kamu dikit-dikit skip, swipe gitu. Itu yang dilakukan sama orang yang aku tanya. Padahal dia nggak aku ajarin. Pertama kali Zoom sama aku. Dan itu yang aku pernah lakukan. Cuman, waktu aku jadi fresh grad waktu itu, aku maksimal cuma di 70 per hari. Dan itu cuma 2 minggu.
Karena aku waktu jadi fresh graduate, aku udah punya grup locker. Aku tiap hari tuh nyari locker untuk orang, tapi aku nyari locker untuk aku sendiri. Jadi aku udah nggak cukup. Cuma kalau waktu itu aku nggak punya grup locker, mungkin aku sama kayak teman yang aku ceritain ini. Artinya apa di sini? Mungkin banyak orang sekarang kalau nggak cocok, cuma dipilih gitu. Aku nge-share locker tiap hari, ratusan di grup, orang nyari apa? Orang nyari yang cocok doang. Kalau kamu smart, aku nge-share locker begitu, PDF nih misalkan, cari dari halaman 1 sampai 200 misal. Pertama di screening awal adalah yang cocok dulu. Yang cocok dilamar. Udah sampai halaman terakhir, selesai. Setelah sampai halaman terakhir, ulang halaman pertama. Yang cocok perusahaannya, tapi dia nggak lagi buka locker. Screening. Gitu. Habis itu cek lagi yang ketiga. Posisinya cocok, perusahaannya cocok, tapi penempatannya kok di kota lain, kok di pulau lain. Aku mau tanya, yang di pulau ini, di kota ini ada nggak? Kirim. Gitu. File PDF tuh di-scan berkali-kali begitu. Akhirnya yang tadinya kalau kamu cuma sekali lihat cari yang cocok dari 200 locker, mungkin kamu cuma ngirim 15 gitu ya. Tapi kalau kamu bisa kayak begitu, nanti kamu bisa ngirimnya tuh bisa 50 misal. 15 untuk locker yang sesuai dengan yang kamu pengen, yang 35 adalah pertanyaan yang sambil kamu lampirin dokumen. Urusan nanti dipanggil apa enggak, ya urusan nanti. Kamu job seeker. Yang urusan ngefilter locker tuh mereka nanti. Paham nggak? Sudut pandangnya itu begitu. Sehingga jumlah CV yang rilis makin banyak. CV rilis itu artinya apa sih? Memberitahu perusahaan kan ada orang sehebat kita. Nah itu loh maksudku. Itu dilakukan dulu. Melamar kerja. Tadi branding di sosmed itu juga memberitahu perusahaan ada orang sehebat kita. Punya akun LinkedIn. Oke, profilnya dilengkapin dulu. Habis profilnya dilengkapin dulu, aktivitasnya dilengkapin. LinkedIn itu sosial media. Sosialnya mana? Connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan, komen postingannya orang, reshare postingannya orang. Kalau kamu punya akun LinkedIn, posting jarang-jarang, seminggu sekali juga belum tentu. Postingnya cuma titik-titik doang. Misalkan aku habis wisuda, posting foto wisuda. Aku habis selesai webinar, aku posting sertifikat. Aku habis ikut training, posting sertifikat. Buat apa? Postinganmu, aku lihat sekarang, misal kamu nih, habis selesai ikut pelatihan apa, di LinkedIn kamu posting sertifikat. Bagus nggak? Bagus. Hari ini kamu posting, aku lihat postinganmu menarik. Selamat ya, gitu. Tapi coba postinganmu itu, aku lihat seminggu lagi. Sertifikatmu itu, postingan sertifikatmu itu, kan nggak terlalu berguna gitu buat aku. Banyak orang lupa di situ. Posting di LinkedIn itu, boleh diawali dengan posting titik pencapaianmu. Wisuda, menyelesaikan training ini, menyelesaikan bootcamp itu dalam bentuk sertifikat-sertifikat atau dokumentasi foto-foto silahkan. Tapi harus dilanjut. Setelah kamu lulus dari situ, kamu punya ilmu apa? Ayo dong bagi ke kita gitu loh. Banyak orang tuh cuma ngomong nih saya udah wisuda dari kampus ternama ini. Oke, selamat. Tapi habis itu kamu kok nggak bikin postingan rutin soal ilmu yang kamu peroleh dari kampusmu kemarin? Gimana bisa branding? Gitu. Kamu habis ikut pelatihan pertanian gitu. Oke, aku udah lulus nih, aku udah gini selesai. Ya buat apa? Besok kamu bikin postingan soal teknik panen, besoknya teknik pengolahan lahan, besok teknik irigasi gitu. Jadi ada ilmu yang kamu bagi lewat sosmed, itulah branding. Kayak gitu. Postingnya soal apa? Ya yang kamu bisa dan terbiasa, sesuaikan dengan background pendidikan, sesuaikan dengan pengalaman gitu. Gunanya apa posting? Ya memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu. Karena perusahaan bisa menemukan kamu gara-gara kamu posting tadi. Ada terlalu banyak cara, banyak sekali cara gimana orang bisa nemuin akunmu. Yang pertama lewat kata kunci. Ini masuk ke pertanyaanmu tadi di menu search gitu. Gitu. Jadi orang memasukkan kata kunci tertentu akhirnya bisa nyasar ke akunmu. Bisa. Yang kedua, dari koneksi. Kamu followernya katakanlah 1000. Aku followernya 1.000.000, misal. Kalau kamu bikin postingan, postinganmu itu akan disebar ke 1.000 akun followermu. Muncul di berandanya, ibaratnya. Tapi kalau aku dengan 1.000.000 follower, nge-like postinganmu, maka postinganmu akan aku teruskan ke 1.000.000 followerku juga. Bayangin. Kayak gitu. Itulah kenapa networkingmu harus luas. Walaupun belum banyak, tapi tiap hari tumbuh. Karena nanti kalau pas kebetulan
temenmu nambah, misal sehari temenmu nambah 5, tapi di antara 5 ini ada yang punya follower berkali lipat dari postingan dari followermu, dan pada saat kamu bikin postingan branding orang ini nge-like, maka postinganmu akan disebar ke follower dia. Gimana kalau follower dia itu recruiter gitu. HRD itu biasanya koneksinya HRD juga. Kamu bikin postingan bagus, ada HRD. Dia lagi nggak butuh orang kayak kamu, tapi suka sama postinganmu, di like. Postinganmu nanti akan diteruskan ke followernya dia. Followernya dia kebetulan ada HRD, belum connect sama kamu, kenal sama kamu nggak, pernah DM kamu nggak, tapi lihat postingannya cocok, nyari orang kayak kamu, mungkin kamu akan divisit, di DM, gitu. Melamar kerja sama branding di sosmed ini tuh sama-sama memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu. Di luar sana banyak sekali perusahaan yang mungkin kamu nggak familiar, tapi mungkin itu perusahaan impian kamu sebenarnya. Dream job-mu di sana, gitu. Dream company-mu juga ada di sana. Nah, itu ya harus kamu lakukan. Sehingga cara kalau ngomongin algoritma itu terlalu rumit, yang penting tuh algoritma itu akan bekerja saat akunnya lengkap dan akunnya tuh aktif. Lengkapi dulu profilnya dan lengkapi aktivitasnya. Sosial media. LinkedIn itu sosial media, bukan job portal. Kalau di job portal kamu nggak bisa lihat mata recruiter yang di balik layar itu siapa. Kalau di LinkedIn itu kamu bisa nemuin orang jabatan paling bawah sampai founder perusahaan aja ada. Kau bisa DM langsung gitu. Kamu tinggal sadar, aku job seeker. Sosial media LinkedIn buat apa? Oke, dari sosial media, dari sisi medianya, aku media nemuin loker, media ngirim lamaran. Ya oke, fungsi sosialnya juga dilakuin. Banyak orang main LinkedIn, sosial media, tapi fokusnya ke media doang. Sosialnya tuh nggak ada. Gitu. Ya gimana? Bikin akun seadanya, langsung sibuk apply job. Terus ngerasa, wah di LinkedIn nggak ada loker yang cocok nih. Nggak masuk akal. Karena LinkedIn isinya banyak sekali loker-loker tersembunyi di LinkedIn. Nanti kalau kamu mau belajar mandiri dari channel YouTube-ku, buka playlist judulnya LinkedIn Plus. Itu adalah cara untuk menemukan loker-loker tersembunyi yang aku bedah tuh di LinkedIn-ku. Apa di YouTube-ku gitu. Itu playlist LinkedIn Plus kayak gitu. Itu kamu lakukan gitu. Biar apa ya tadi loker itu bisa datang. Nah, balik lagi, loker itu bisa datang ke kamu dengan banyak cara. Termasuk pertanyaan terakhirmu tadi, jalur referensi. Salah nggak kalau aku pakai jalur ordal? Enggak. Salah nggak aku pakai jalur referensi? Enggak. Itu privilege kamu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bisa nggak kamu memanfaatkan kelebihanmu itu, paham nggak? Gitu. Jadi kamu tuh harus tahu itu. Kita ngelihatnya lebih luas deh. Kalau kamu tahu, akun LinkedIn orang Indonesia sekarang nih, bulan Oktober 2023, kalau nggak salah ada 21 juta. Warga Indonesia total ada 277 juta. LinkedIn, penghuninya ada yang orang Indonesia, akun Indonesia sekitar 21 juta. Artinya, itu privilege juga sebenarnya buat kamu. Kamu tuh ordalnya LinkedIn, paham nggak? Di luar sana, banyak banget job seeker yang nggak tahu LinkedIn itu apa. Serius. Aku udah survei juga itu. Iseng aja nanya-nanya, tahu LinkedIn nggak? Tahu LinkedIn nggak? Gitu. Nggak tahu. Bukankah itu kamu privilege juga? Dari 21 juta akun yang ada di LinkedIn, sebagian job seeker, sebagian bukan. Artinya kan pesaingnya tambah kecil lagi. Katakanlah setengah deh. 10 juta job seeker, 10 juta bukan. Berarti artinya dari job seeker seluas itu, cuma 10 juta yang tahu LinkedIn. Tapi dari 10 juta yang tahu LinkedIn, berapa persen yang cara pakai LinkedIn-nya itu benar? Gitu. Banyak orang main LinkedIn cuma apply nggak tahu cara branding, tapi kamu ngelakuin itu. Sekarang orang fokus rame pakai sosmed yang lain gitu. Karena lagi hype di sana, gampang FYP, ups gitu. Ya udah, biarin aja ngumpul di sana. Di LinkedIn sepi. Pada saat di LinkedIn sepi, kamu menggunakan gerakan yang tidak biasa dilakukan sama orang kebanyakan, kamu kan jadi nonjol, jadi anomali. Gitu. Di saat kebanyakan job seeker di LinkedIn cuma apply job, kamu rutin posting. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Kayak gitu. Sehingga boleh nggak kalau aku pakai jalur referensi, pakai privilege-ku tadi? Ya boleh. Karena itu yang penting menurutku bukan masalah kamu referensinya siapa, kamu bawaannya siapa, kamu punya modal awal apa, nggak masalah itu.
Tapi kamu kelebihanmu tuh bisa dimanfaatkan dengan baik nggak? Toh juga dengan privilege semua itu tadi, kamu juga harus membuktikan kan bahwa kamu tuh mampu, ya nggak? Gitu. Aku donatur sekolahmu, kamu punya sekolah swasta, kamu ada sekolah swasta, aku donatur di situ. Terus anakku aku sekolahin di situ, tinggal aku masukin. Kalau dia nggak bisa ngikutin, tinggal kelas kan, pasti stres kan di sekolahnya gitu. Nah itu loh maksudku. Privilege itu kurang lebih tuh kayak begitu. Kamu juga harus bisa manfaatin. Nah nanti kalau teknis di lapangannya, mulai dari rekrutmen kerjanya kayak ada yang nggak lazim, ya terima saja. Misalkan tadi, kok teman-temanku ditanya susah-susah ya? Kok aku pertanyaannya gampang ya? Aku pun juga ngalamin itu, padahal waktu itu aku nggak jalur privilege. Aku pernah ada interview gitu, satu bank. Aku cuma ditanya tuh 5 menit, habis itu suruh keluar. Aku diusir dari ruangan. Tapi habis itu ada teman yang sampai disuruh jualan, suruh apa gitu. 15 menit, 20 menit rata-rata. Tapi pada saat maju ke seleksi dari provinsi ke pusat, itu yang lolos tuh 13 orang. Aku yang disebut pertama, aku lolos. Lucu kan? Loh kenapa kok bisa? Karena gini, di luar sana HRD atau user itu adalah orang yang udah kebiasa interview orang. Nggak harus bertele-tele tanya banyak norma urutan ya yang kayak normatifnya gimana, yang ibaratnya kayak protokolernya kayak silahkan perkenalkan diri Anda, apa kelebihan dan kekurangan. Nggak usah kayak begitu. Cukup lempar pertanyaan apa kalau dia udah yakin. Gitu. Pernah lihat orang yang jago milih buah nggak? Kalau kita kan bingung ya, pilihin dong. Ada orang yang cuma kenapa? Matanya udah terlatih. Jadi nggak perlu interview dengan pertanyaan yang gimana gitu, dia udah bisa baca orang. Di situ di luar itu udah banyak. Nah kalau kita sebagai objek target yang dinilai, ya harusnya kita seneng dong. Gitu. Jangan iri kayak aku juga mau dong ditanya sama pertanyaan lebih rumit dong. Ya nggak usah, belum tentu kamu survive di situ, ya kan? Gitu. Sekarang tinggal buktikan saja bahwa kalau udah masuk, kamu tuh memang mampu di posisi itu. Kalau ngerasa nggak mampu, ya belajar. Kalau ngerasa nggak cocok, ya cari tempat lain daripada berjalan dengan setengah hati, kayak gitu. Nah sampai di sini logikanya paham nggak maksudku? Paham, Pak. Paham ya?